Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen kinerja pembangunan daerah. Gimana, sehat seluruh mahasiswa? Alhamdulillah. Kita mulai bahwa pengertian daripada manajemen dan kinerja dulu ya. Artinya bahwa proses organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai hal tersebut secara efektif diperlukan salah satunya adalah bagaimana memanajemen yang baik dan benar. Kemudian beberapa pendapat tentang pengertian manajemen yang pada dasarnya punya makna yang kurang lebih sama dengan makna dari manajemen secara keseluruhan. Seperti misalnya, manajemen adalah satu seni mendapatkan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Bahwa pemimpin mencapai satu tujuan organisasi dengan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang memang diperlukan sesuai dengan fungsi yang tujuan yang sudah ditetapkan. Karena bagaimanapun juga pimpinan tidak bisa melakukan pekerjaan sendiri, dia harus mengatur, memanage beberapa orang-orangnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Manajemen merupakan satu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi mulai fungsi, planning, decision making, organizing, leading, dan controlling. Dan manajemen adalah satu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengawasi pekerjaan anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Itu kata Stoner and Freeman. Kemudian pada pendapat lain, manajemen satu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien, efektif melalui orang lain. Efisien artinya menunjukkan hubungan input dan output dengan biaya sumber daya minimal mungkin. Sedangkan efektif menunjukkan makna pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan yang namanya performance sering juga diartikan sebagai kinerja. Hasil kerja atau prestasi kerja dengan makna yang lebih luas, bukan sebagai hasil kerja, tapi juga bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Kinerja juga merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis, organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi secara ekonomi. Armstrong dan Barron. Kemudian ada lagi, kinerja mengupakan bahwa nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi secara positif maupun negatif untuk tujuan organisasi. Itu dari Colquitt, Lepine, dan Wilson. Kemudian ada satu lagi, KSQ mengupakan bahwa kinerja sebagai cara untuk memastikan bahwa pekerjaan individu atau tim apa yang diharapkan dari mereka, dan mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian, tujuan, ukuran, dan penilaian. Sedangkan pengertian manajemen kinerja, Beckel memandang manajemen kinerja proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, tetap untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian dalam bukunya memberikan rumusan bahwa manajemen kinerja adalah proses komunikasi yang berjalan dilakukan dengan kemitraan antara pekerja dengan atasan langsung. Mereka yang menyangkut menciptakan harapan, ide yang jelas, dan saling pengertian tentang pekerjaan yang harus dilakukan, yang ada, yang harus siap dilaksanakan dalam proses pencapaian tujuan. Kalau Armstrong
Berbeda dengan Bekal yang menekankan pada proses komunikasi, melihat manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam satu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan atribut yang disepakati. Kemudian juga memberikan pengertian manajemen kinerja sebagai satu sistem di mana organisasi menetapkan tujuan kerja, mempertimbangkan standar kerja, mengevaluasi kerja, mempertimbangkan kebutuhan pelatihan, dan membagikan bagaimana seseorang mendapatkan pekerjaan dari hasil satu pekerjaan yang memang digarap secara bersama-sama. Sedangkan prinsip dasar manajemen kinerja adalah menjadi pondasi kuat bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan. Prinsip dasar dalam manajemen kerja bersifat strategis, merumuskan tujuan, menyusun perencanaan, mendapat umpan balik, melakukan pengukuran, melakukan perbaikan kinerja, bersifat berkelanjutan, menciptakan budaya, melakukan pengembangan berdasarkan kejujuran, memberikan layanan, bertanggung jawab, terdapat konsensus dan kerjasama, serta terjadi komunikasi dua arah. Pengertian prinsip dasar tentang manajemen kinerja adalah sebagai berikut. 1. Harus strategis. 2. Holistik. 3. Terintegrasi. 4. Perumusan tujuan. 5. Perencanaan. 6. Umpan balik. 7. Pengukuran. 8. Perbaikan kinerja. Yang 9 adalah berkelanjutan, kemudian menciptakan budaya yang sama. Kemudian ada pengembangan, kemudian munculnya kejujuran. Kemudian lakukan proses pelaksanaan pelayanan dengan baik. Kemudian ada tanggung jawab di dalamnya dan konsensus kerjasama. Kemudian ada komunikasi dua arah. Ada berbagai harapan dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu, kemudian mengelola perilaku. 19. Bermain untuk dalam memperoleh pekerjaan dengan baik. Artinya bahwa proses pelaksanaan pekerjaan boleh dilakukan sesuai dengan prinsip kita bermain. Artinya kita juga menyenangkan dalam proses melaksanakan pekerjaan. 20. Rasa kehasilan. Kemudian itu ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan, dan kemudian kita masuk dalam proses pelaksanaan pengertian dan makna pembangunan. Makna dan pembangunan itu adalah satu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh satu bangsa, negara, pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, nation building oleh Siagian. Kemudian Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan satu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Kemudian ada pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi. Bahkan pembangunan tersebut sama dengan westernisasi, karena pemikiran tersebut didasarkan aspek pengembangan serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Tetapi ternyata pengertian dan pembangunan awal tersebut mempunyai latar belakang, ada azab, ada hakikat, dan prinsip yang berbeda namun tetap merefleksikan adanya perubahan. Itu pengertian dari pembangunan Riyadi dan Dedi Supriyadi. Alexander, pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Kalau ada pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya, pembangunan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Itu dari Cortez.